Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Perkenalkan, nama saya Clementina Olivia Magdalena Rumlus, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Prodi Sosiologi. Saya melakukan video ini karena merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sejak tahun 2000, saya dipercayakan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dengan mengampu mata kuliah Sosiologi Agama, Sosiologi Pedesaan, Kewirausahaan, Dinamika Komunitas dan Perilaku Sehat, Psikologi Sosial, Pendidikan Anti Korupsi. Adapun mata kuliah itu memiliki 3 SKS. Salah satu mata kuliah yang saya ambil sebagai pembelajaran yaitu mata kuliah Sosiologi Keluarga dan Dinamika Sosial dengan kode mata kuliah SOS 244146, bobot SKS 3, dengan waktu belajar 16 kali tatap muka dengan 12 materi perkuliahan. Pertemuan pertama 1-8 dilakukanlah ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai pertemuan 14 dilakukan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian daripada mata kuliah tersebut adalah partisipasi selama pembelajaran 25%, pengerjaan proyek 25%, tugas 5%, kuis 5%, formatif atau ujian tengah semester 10%, dan sumatif atau ujian akhir semester 30%. Dengan demikian, maka total keseluruhan waktu belajar ada 135. Kriteria penilaian capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan saksikan video pembelajarannya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Seperti biasanya, hari ini agak kelihatan cerah sekali gitu. Bersyukur bahwa kita boleh jumpa lagi di hari ini untuk mengikuti perkuliahan. Seperti biasa, saya mengajak kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita kuliah Sosiologi Keluarga dan Dinamika Sosial. Pertemuan kita yang ke-11. Adapun deskripsi mata kuliah ini, bahwa dengan Anda belajar mata kuliah ini yang merupakan disiplin ilmu yang dijelaskan tentang konsep sosiologi, konsep keluarga dalam dinamika sosial, peran keluarga dan norma-norma, struktur dan tipe keluarga, teori pilihan rasional, teori pertukaran sosial, teori interaksionisme simbolik, pengembangan kehidupan dalam keluarga, teori sistem dalam keluarga, siklus hidup keluarga, teori feminisme dalam sosiologi keluarga, teori politik keluarga, agama dan kehidupan keluarga, kekerasan dalam keluarga, dan mendidik konsep keluarga harmonis di negeri Humpurila, Maluku. Untuk menerapkan analisis sosiologis, ada pemecahan masalah yang kemudian bisa kita pecahkan lewat tugas-tugas, lewat tugas lapangan maupun tugas di dalam ruangan. Dengan demikian, maka setelah Anda selesai belajar tentang sosiologi keluarga, banyak hal yang Anda dapatkan. Anda bisa aplikasikan itu di dalam
kehidupan Anda, di dunia kerja Anda, sehingga ilmu yang Anda peroleh ini menjadi pegangan dalam kehidupan Anda. Nah, pada saat ini kita akan membahas mulai dari definisi dan bentuk kekerasan dalam keluarga, penyebab dan dampaknya, penanganan dan pencegahan, undang-undang kekerasan dalam keluarga, dan tidak dari sebuah pernikahan dalam sebuah hubungan yang lebih resmi, ya, secara hukum maupun secara agama. Setelah menjalani kehidupan dan berkomitmen untuk saling melengkapi, saling berhubungan, ya, satu dengan yang lain, dan kemudian berkomitmen untuk membina sebuah keluarga yang tentunya diakui oleh negara dan diakui oleh Tuhan. Kalau dengan demikian berarti kita harus saling menjaga, saling melindungi, dan yang namanya kekerasan itu apa? Tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, karena kita menjalin hubungan atas dasar suka sama suka, atas dasar bukan saling menguntungkan, atas dasar saling. Istri juga bisa bikin kekerasan, istri bisa pukul suami tidak? Bisa. Jangan berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga itu hanya dilakukan oleh suami. Istri juga bisa, apalagi istri-istri modern sekarang, ya toh? Nah, yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Dengan demikian, maka kekerasan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga bisa terjadi antara ibu dan anak dan bapak dan anggota keluarga yang lainnya. Oke. Karena berbicara tentang kekerasan dalam keluarga itu merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan multidimensi. Ya, berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya kesejahteraan fisik, mental, emosi, dan ekonomi juga terjadi. Jadi bukan hanya kekerasan fisik saja, tapi kekerasan ekonomi juga yang luar biasa begitu sebenarnya tidak terlihat. Tapi kekerasan ekonomi itu juga yang membuat orang banyak kemudian apa? Keluarga banyak yang kemudian apa? Karena faktor ekonomi. Banyak itu keluarga itu retak. Banyak keluarga itu hancur, tidak harmonis karena faktor ekonomi. Dan sebenarnya kekerasan dalam keluarga itu adalah sebuah gejala yang menyebabkan kehidupan fisik, emosi, psikologi anggota keluarganya lain itu menjadi terganggu sebenarnya. Saya tahu Anda tahu semua. Anda tahu bahwa apa saja itu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ada kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Yang simpel aja, apa itu kekerasan fisik? Dipukul itu. Ya, kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan menggunakan fisik seseorang itu. Jadi kalau kekerasan fisik berarti fisik kita sebenarnya yang terganggu gitu. Kita dipukul, kita ditendang, kita dilempar,
kita dianiaya, kita dicekik, menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami masalah kesehatan yang sangat kronis. Yang pertama itu biasanya itu kalau kita dapat pukul, apalagi kalau dipukul kepala, itu dia akan tinggal gitu, membekas itu. Akan tinggal membekas di kepala kita gitu. Kalau kita masih muda tidak terasa gitu. Tetapi ketika kita sudah umur 40-an sampai 50-an, maka itu akan berefek gitu. Kita akan merasa sakit, kepala sakit terus-terusan. Kalau orang Ambon kemudian pergi apa? Cari orang apa? Tarik dalam hati gitu. Karena dipukul. Pasti meninggalkan bekas. Kemudian bisa gangguan lagi otak orang itu, kemudian orang bilang orang apa? Heng-heng. Ya, stres. Pikiran tidak tenang. Itu karena apa? Karena benturan yang pernah dia alami. Dan penelitian menunjukkan itu. Kalau kita sering dipukul, kita sering disakiti, apalagi menggunakan alat, efeknya nanti itu ketika kita sudah berumur 40-an ke atas. Yang berikut, kekerasan apa? Emosional. Ya. Atau psikologis. Kekerasan psikis jiwaan kita. Kalau kita sering dipukul, kita kemudian menjadi korban dari kekerasan, apalagi yang mengganggu emosi kita, ya. Misalnya kita mengalami apa? Pengancaman. Kita mengalami manipulasi. Kita kemudian mengalami pengabaian dan kemudian kita diisolasi. Anda kalau setiap saat, ya, ada yang mengancam Anda gitu. Katakanlah, mohon maaf, suami Anda, ya, suami Anda, misalnya dia pulang tengah malam. Setiap malam dia pulang, kalau sudah mabuk, dia suruh siapkan makan. Jadi kamu karena capek kerja, tidak mau isolasi, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kenal tetangga, tidak boleh ke pasar, tunggu saya pulang, suami pulang, jalan sama-sama. Nah, ini sebenarnya bentuk kekerasan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu toh. Kita anggap itu biasa-biasa saja gitu. Kita pikir ya karena cinta lah gitu, karena sayang begitu toh. Jadi kemudian itu hal yang biasa gitu. Padahal sebenarnya itu bentuk kekerasan. Kekerasan secara psikis. Nah, Anda diharapkan tahu gitu, supaya ketika Anda mengalami hal seperti itu, atau saudara Anda, keluarga Anda, tetangga Anda gitu, Anda bisa sampaikan untuk mereka gitu. Kalau misalnya ada yang kemudian merasa bahwa kok saya begini Bu, atau saudara saya menyampaikan curhat-curhat begini, bahwa saya mengalami kehidupan yang seperti ini. Anda belajar, Anda tahu, Anda sampaikan untuk mereka gitu. Dan kemudian pada akhirnya nanti ada solusi apa yang harus dilakukan. Melakukan hubungan suami istri, ya, atau hubungan seksual itu adalah sebuah ibadah. Dengan demikian, kalau sebuah hubungan yang dilakukan atas dasar pemaksaan, atas dasar pelecehan, atas dasar penganiayaan, ya, atau apalagi atas dasar kekerasan, berarti itu tidak benar, gitu. Tidak benar. Banyak orang sebenarnya gitu
banyak remaja, banyak ibu-ibu, banyak mengalami sebenarnya kekerasan seksual itu. Tapi karena apa? Mereka malu. Mereka pikir itu tabu. Mereka pikir aib, mereka nanti ketahuan. Mereka pikir apa lagi? Nanti nama mereka tercemar. Dan kekerasan seksual sering digunakan sebagai alat untuk apa? Ayo, untuk apa? Hai. Di dalam sebuah hubungan biasanya, kekerasan seksual sering digunakan sebagai alat untuk apa? Sebagai alat untuk apa? Alat untuk mengontrol. Ya. Alat untuk mendominasi gitu atas diri seseorang. Iya toh? Kalau kamu sudah cinta pasanganmu, walaupun kamu dikasarin, walaupun kamu misalnya melakukan hubungan tidak tahu ada sakit, bahkan kalau perempuan mohon maaf biasanya tuh ada haid juga, ya toh? Tidak boleh dikekang, hanya karena perkawinan. Kemudian kita tidak bisa berekspresi gitu. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tidak boleh gitu. Begitupun sebenarnya dengan suami gitu. Suami juga tidak boleh dikekang-kekang gitu. Suami tidak boleh dilarang-larang. Tapi harus sesuai dengan aturan main sebagai keluarga. Saling menghormati, saling menghargai, saling jujur, saling keterbukaan itu penting. Oke, faktor ekonomi. Suami jangan main sembunyi-sembunyi uang gitu dari istri. Punya suami, punya istri, punya istri, punya punya istri, punya apa? Ayo jawab. Punya suami, punya istri. Kalau punya istri, punya istri dong gitu. Biasanya kan begitu dong. Kalau punya istri. Istri mau beli lipstik kan punya uang saya gitu. Kalau tidak ada, minta suami gitu. Kalau suami mau berokok, minta apa? Minta istri. Kalau istri bilang tidak ada lagi. Jadi apalagi kalau mama mantu tambah, istrinya bertambah. Sudah, habis sudah, bubar keluarga. Oke, semua tidak. Dan jangan seperti itu. Yang berikut dampak ekonomi sudah. Oke, kita lanjutkan. Gimana caranya mencegah itu KDRT itu terjadi? Gimana caranya supaya komunikasi yang efektif? Apa lagi gitu? Apa? Iya, meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Jadi kita harus tahu gitu. Kita harus tahu bahwa yang namanya bangun komunikasi sebenarnya tidak perlu. Jadi sering komunikasi interaktif supaya di dalam keluarga itu terjadi sebuah keharmonisan. Itu cara mencegahnya. Kemudian meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sebelum orang menikah pasti sudah tahu tugas suami, tugas istri, tugas anak-anak gitu. Itu sudah harus tahu. Hak suami, hak istri, hak anak-anak harus tahu gitu. Karena kalau tidak tahu ya namanya itu kacau balau gitu dalam keluarga. Harus tahu tugas suami apa, kewajiban suami apa, tugas istri, kewajiban istri. Dan kemudian meningkatkan dukungan sosial dalam keluarga, teman-teman dan masyarakat. Jadi di dalam sebuah komunitas yang namanya keluarga, membangun relasi sosial dengan keluarga itu penting, ya.
Jangan pikir kata mama mantu, toh? Lalu kemudian ini mama mantu saja, toh? Bapak mantu saja ipas-ipas, apalagi kalau mohon maaf, budaya orang Maluku ini patriarki. Kalau ipar-ipar datang, lalu kemudian minta ini, minta itu dari tamu, duduk ini ada susah minta ini, lah kita. Tahu? Apalagi kalau suami tidak kasih ini, karena faktor ekonomi. Sih ada uangnya kan kita tarik yaitu bahwa semua itu akan diatasi ketika peran pemerintah mengcover semua itu, membuat kebijakan dan peraturan efektif dalam membantu mencegah menangani KDRT, kemudian meningkatkan anggaran, layanan, dukungan dan perlindungan dalam membantu korban KDRT, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya dapat membantu mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Nah, peran masyarakat itu penting gitu, sehingga dampak dan daripada kekerasan rumah tangga itu bisa dicegah. Ya, kita harus memberi dukungan kepada orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kita memberikan mereka perlindungan gitu. Sebagai masyarakat yang baik, ketika ada warga masyarakat yang mengalami seperti itu, kita harus membantu dia. Anda sudah belajar tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, Anda bantu mereka gitu. Bantu mereka untuk bisa menyuarakan penderitaan mereka dengan misalnya lapor polisi, ya. Kemudian memberi bantuan bagi mereka, paling tidak menolong mereka pada saat mereka dianiaya dan sebagainya. Partisipasi di dalam masyarakat itu penting gitu. Kalau kita saling berpartisipasi, kita saling solid, saling tolong menolong membantu sesama kita. Saya rasa ketika kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga itu terjadi, kita pun turut andil untuk menyuarakan itu. Apalagi Anda sebagai generasi muda, mahasiswa tulang punggung generasi bangsa ini, ya. Kalau lihat yang tidak benar, berani katakan tidak benar. Berani bersuara untuk orang lain gitu. Apalagi orang yang lemah dan orang yang tertindas, orang yang tidak mampu gitu. Anda tahu, Anda adalah pilar-pilar bangsa. Anda akan menjadi keluarga juga, punya rumah tangga, punya suami, punya anak. Maka belajarlah dari sekarang ketika Anda belajar sosiologi keluarga, itu menjadi pegangan untuk Anda. Kelak Anda tahu dan Anda sendiri yang aplikasikan itu di dalam kehidupan Anda, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saran saya ketika menemui hal yang seperti itu, kekerasan dalam keluarga, entah saudaramu, entah itu adikmu, entah siapapun itu dia. Yang namanya manusia itu perlu dibantu, perlu ditolong, apalagi tentang kekerasan terhadap perempuan. Anak perempuan kan harus berani menyuarakan itu, sehingga Anda tidak merasa ditindas, tidak merasa dikekang gitu. Kita semua punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk merdeka. Kita punya hak untuk melakukan segala aktivitas dengan kebebasan di dalam diri kita. Dan terutama kita harus menghargai diri kita. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak karena Anda sudah kuliah sampai dengan jam ini. Selamat siang. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan itu menjadi pegangan bagi Anda semua. Terima kasih.